pertanyaan. Bagaimana kita untuk memahami simbol-simbol di dalam kitab suci? Apa pedoman kita? Apakah hanya mengandalkan karangan kita? Simbol ini artinya apa ya? Atau kita mau membuka primbon? Jadi kita harus ada prinsip dasar bagaimana cara mengetahui simbol-simbol di dalam kitab suci. Ada dua prinsip memahami nubuatan di dalam kitab suci. Yang pertama, kitab suci harus menafsirkan dirinya sendiri. Itu bisa kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang diinterpretasikan secara pribadi. Kalau masing-masing orang menafsirkan sendiri, tafsirannya akan banyak sekali. Tetapi hanya satu yang benar, bila mana kitab suci itu sendiri yang menafsirkannya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bandingkan ayat demi ayat. Kita tidak bisa hanya membaca satu ayat, kita bandingkan ayat di kitab-kitab yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Itu bisa kita lihat di dalam Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, sedikit di sini, sedikit di sana. Ambil ayat di sini, ambil ayat di sana. Ya, bandingkan ayat-ayat yang lain. Nah, baik. Sekarang kita sepakati inilah cara kita untuk memahami nubuatan di dalam kitab suci. Sekarang ada satu misteri nubuatan yang akan kita pelajari malam ini, yaitu tentang mimpi seorang raja pada zaman dahulu kala. Cerita ini tercatat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kalau bawa Alkitab, Bapak Ibu bisa buka di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kitab Daniel ada di dalam Perjanjian Lama, setelah buku Yehezkiel, ya, sebelum buku Hosea. Kitab Daniel pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di rumah, Daniel 2 ayat pertama sampai yang selanjutnya, itu adalah cerita seorang raja. Raja itu adalah bernama Nebukadnezar. Ada yang pernah dengar nama ini? Nebukadnezar. Namanya agak susah agak susah disebut ya, Nebukadnezar. Jadi dalam cerita ini, satu kali raja ini tertidur. Dia bermimpi. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah, ia tidak dapat tidur. Dia bermimpi, gelisah, tidak dapat tidur. Bermimpilah ia. Kenapa kok sampai dia gelisah, tidak dapat tidur? Karena ternyata, ayat berikutnya menyatakan ketika dia bangun, dia nggak ngerti mimpinya. Aku bermimpi, hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Jadi dia bangun, lupa mimpinya apa. Padahal mimpinya seru banget. Kita pasti pernah mengalami ya. Ketika tidur, mimpi sesuatu. Kelihatan mimpinya seru sekali. Tapi ketika bangun, tadi malam aku mimpi apa ya? Tapi seru sekali. Ingat mimpinya indah sekali, tapi apa? Bingung. Inilah yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dia mimpi tidak ngerti. Apa yang dibuat raja berikutnya? Kemudian kalau kita baca di ayat berikutnya, dia panggil semua orang-orang pintar di kerajaannya, Babylon. Dia panggil semua orang-orang pintar, ditanya, saya tadi malam mimpi, tolong kalian ceritakan kepada saya apa mimpi saya. Kira-kira kalau orang Jawa bilang, tumon enggak ini permintaan Raja Nebukadnezar? Masuk akal enggak? Kalau saya mimpi, saya lupa, saya tanya nih kepada Pak Arianja, Pak Arianja, saya tadi malam mimpi, tolong ceritakan apa mimpi saya lupa. Ada yang bisa menceritakan? Tetapi raja ini, dia bilang, kalau kalian tidak bisa menceritakan mimpinya, hukuman mati. Raja, wah orang-orang pintar ketakutan semua. Ini gimana ini? Ini raja ini udah nggak masuk akal sekali. Mimpi lupa, orang lain suruh ceritakan, nggak ngerti, mau dihukum mati. Itu yang terjadi. Sampai kemudian, cerita ini, peristiwa ini, sampai ke telinga seorang pemuda yang bernama Daniel. Daniel adalah sebenarnya seorang tawanan di Babel. Dia adalah orang Yahudi, ditawan di Babel, tetapi karena dia orang muda yang berhikmat dan pintar, dia diangkat menjadi salah satu pejabat di kerajaan Babylon. Tetapi karena ancaman yang dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar ini, bahwa semua orang pintar yang tidak bisa menceritakan mimpi-mimpinya akan dihukum mati, maka ancaman ini juga menjadi bagian dari Daniel ini. Dan
Kemudian kita dapatkan ceritanya itu dalam ayat-ayat ini, Daniel 2 ayat 26-28. Kemudian Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Raja bertanya, sanggup enggak kamu datang menghadap aku, menceritakan mimpiku, sanggup enggak? Apa jawab Daniel? Kalau kita jadi Daniel, apa yang kita jawab? Gimana ya? Inilah jawab Daniel. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Berikutnya, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang atau hari-hari terakhir. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi, apa kata Daniel? Tidak ada satupun orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, ahli sihir yang dapat menceritakan mimpi tuanku. Tetapi ada Allah di surga yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Pertanyaan sekarang, berapa banyak orang-orang dewasa ini yang ketika punya masalah, gantinya lari ke Tuhan, malah justru goleki wong pinter. Leres mboten Bapak Ibu? Harusnya larinya ke Tuhan, tapi sekarang ini banyak orang kalau punya masalah, utangnya oke, goleki wong pinter ya. Nanti kemudian dikasih syarat-syarat, biar jabatannya, tempat duduknya basah, atau dan lain-lain gitu. Tetapi pada waktu itu Raja Nebukadnezar sudah membuktikan, orang pintar di kerajaannya, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, tidak ada satupun yang bisa menyingkapkan rahasia di dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Hanya Allah, dikatakan Daniel, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dan kemudian dikatakan mimpi tuanku raja adalah ini. Daniel mendapatkan hikmat. Dia memohon petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan membukakan itu. Rahasia yang Tuhan berikan lewat mimpi di dalam tidurnya Nebukadnezar. Apa mimpinya? Mimpi dari Raja Nebukadnezar bisa kita baca di dalam Daniel 2 ayat 31 ya, sampai 35. Bapak Ibu sambil membaca ayat itu atau mungkin bisa lihat ini ada satu animasi yang bisa membantu kita membayangkan seperti apa mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dikatakan, ya tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremuknya karena juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam tampak di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Inilah gambaran mimpi dari Raja Nebukadnezar. Saya akan ulang. Jadi ada patung, dia melihat patung yang begitu besar, menjulang, semuanya terbuat dari logam, tapi logamnya beda-beda. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, kemudian pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kemudian kaki dan jari-jari campuran besi dan tanah liat. Itu mimpi yang dilihat Nebukadnezar. Tapi kemudian ada batu dari langit yang meluncur tanpa perbuatan tangan manusia, menghantam patung itu tepat di kaki yang terdiri dari campuran besi dan tanah liat. Langsung itu hancur semuanya. Dan batu itu kemudian menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bayangkan kalau kita jadi Raja Nebukadnezar. Ketika Daniel bilang, itulah mimpi tuanku. Saya seperti diingatkan, benar, itu mimpi saya, benar-benar sekali. Pasti dia sangat tertarik sekali. Kalau gitu artinya apa? Orang kalau sudah tahu mimpinya, pasti juga pengen tahu, artinya apa ya mimpi saya semalam.
Dan itu juga yang ditanyakan oleh Raja Nebukadnezar. Apa artinya mimpi itu? Apa artinya kepala dari emas? Apa artinya dada dan lengan dari perak? Apa artinya pinggang dari tembaga? Apa artinya paha dari besi? Kemudian kaki dan jari-jari dari besi dan tanah liat. Belum lagi batu yang kemudian meluncur. Apa artinya itu semua? Nah, saatnya Bapak Ibu mungkin mencatat, kita akan lihat apa arti-artinya. Besok akan ada kuis. Jadi pastikan kalau punya catatan, catat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, mari kita perhatikan di dalam Daniel 2 ayat 38. Daniel memberikan makna dari mimpi ini. 2500 yang lalu, 2500 tahun yang lalu. Dalam Daniel 2:38 dikatakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Dengan siapa Daniel berbicara? Raja Nebukadnezar. Jadi ketika Daniel bilang, Tuankulah kepala dari emas itu, berarti yang dimaksud kepala dari emas ini adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan Babylon. Jadi, kepala yang dari emas inilah melambangkan dia, raja dari kerajaan Babylon. Dan kitab suci mengatakan dialah kepala dari emas. Kenapa emas ya? Kalau kita lihat sejarah, di dalam sejarah, kerajaan Babylon berkuasa dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Dan disebutkan pada masa itu adalah era emas dikatakan. Babel kuno adalah kerajaan emas di era emas. Mereka melapisi hampir semua bangunan dengan emas. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan, wah emas di Babylon itu seperti debu katanya. Ada lebih dari 200 kuil yang berkubah emas di dalam tembok kerajaan Babel. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah sebuah kuil yang namanya kuil Marduk. Tingginya sekitar 91 meter. Ditutupi dengan ubin biru di bagian atas, mengkilap di bagian luar, dilapisi dengan emas di bagian dalam. Di dalam catatan sejarah dinyatakan di dalam kuil ini saja, emas yang digunakan sekitar 18 ton. Bayangkan, Babel seakan-akan menggunakan emas itu seperti semen. Makanya tidak heran ketika Alkitab katakan, engkau adalah kepala dari emas itu. Karena pada masa itu seperti era emas. Pada zaman kerajaan Babylon. Babylon juga memiliki persediaan makanan untuk 20 tahun. Ini benteng sekeliling kotanya itu sangat tebal sekali, tetapi di dalam kota itu mereka punya persediaan makanan untuk jangka waktu yang lama, 20 tahun. Dinding kota Babel, bentengnya ini lebarnya 30 meter. Tembok ya, tembok lebarnya 30 meter, bayangkan. Tingginya 100 meter, mengelilingi kerajaan Babylon. Makanya waktu dibilang, tidak mungkin ada yang bisa menghancurkan kota Babylon. Mau nembus dindingnya aja tidak mungkin. 30 meter, mereka sering pacuan kuda di atas tembok. Karena 30 meter. Dan di tengah-tengah kerajaan Babylon mengalir sebuah sungai yang besar, sungai Efrat. Dan sungai inilah yang mengairi pertanian di dalam kerajaan Babylon. Jadi mereka aman. Di benteng sekeliling kuat sekali, di dalam air terus mengalir, pertanian sangat bagus, persediaan makanan untuk 20 tahun cukup, sekalipun ada banyak sekali kerajaan yang mengepung di sekeliling kota Babylon, 20 tahun mereka tenang-tenang saja di dalam karena persediaan makanan cukup. Luar biasa. Tetapi, apakah Babylon bertahan selamanya? Di dalam catatan dikatakan bahkan Raja Nebukadnezar pun dia berharap Babylon bertahan selamanya. Ini satu prasasti ya. Ini arti tulisannya, kiranya Babel bertahan selamanya. Tetapi ternyata Babylon tidak bertahan selamanya. Kenapa? Dari kepala emas tadi ada logam yang lain. Babylon hanya berkuasa dari 605 sampai 539 Masehi. Kenapa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Ya karena Daniel bilang kemudian, tetapi sesudah tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Ternyata akhirnya Babylon akan kalah. Ini Daniel sudah menyebutkan, ya, firman Tuhan dikatakan melalui Daniel sudah disebutkan 2500 yang lalu. Sebelum peristiwa ini terjadi, sudah diungkapkan lebih dahulu. Akan ada kerajaan lain
yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Jadi yang pertama tadi adalah Babylon. Lalu kerajaan berikutnya, kalau baca sejarah, yang berkuasa sebagai kerajaan adik kuasa, apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu yang belajar sejarah? Kerajaan Media Persia. Jadi inilah kerajaan yang dilambangkan dengan dada dan lengan dari perak. Media Persia ini adalah sebenarnya dua kerajaan. Makanya dilambangkan dua lengan ya. Yang satu lebih kuat daripada yang satunya. Media Persia. Pertanyaannya, kok bisa ya? Bentengnya tadi kan tebal sekali, 30 meter. Tinggi 100 meter. Tapi kok bisa kalah? Kok bisa kalah? Ternyata kitab suci juga sudah menubuatkan kejatuhan dari kerajaan Babylon ini. Nubuat kitab suci menyatakan bagaimana Medo Persia akan mengalahkan Babylon 150 tahun sebelum itu terjadi. Jadi 150 tahun sebelum Babylon dikalahkan, kitab suci sudah menyatakannya lebih dulu. Kita bisa lihat itu di dalam Yesaya 45 ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi kepada Kores, disebutkan namanya. Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa. Dan melucuti raja-raja, membukakan baginya 2 pintu, supaya pintu-pintu gerbang tidak ditutup. Perhatikan yang pertama tadi, Kores namanya, kemudian 2 pintu. Jadi apa maksudnya? Bagaimana bisa Babylon dikalahkan? Jadi ceritanya, bagi yang suka sejarah bisa baca sejarahnya. Pada tanggal 13 Oktober 539 sebelum Masehi, tentara Media Persia mengepung kota Babylon. Tapi sekali lagi, mereka hanya bisa mengepung. Temboknya tebal sekali, 30 meter. Bagaimana bisa menghancurkannya? Bisa masuk ke dalamnya? Nah, tetapi rupanya ketika pengepungan itu terjadi, orang-orang di Babylon begitu sombongnya. Di luar ada musuh ngepung, mereka di dalam malah pesta pora. Kalau kita, di luar ada musuh kepung, kita akan ketakutan. Orang Babylon tidak takut. Mereka pesta pora, foya-foya, mabuk-mabuk. Pesta mereka. Sampai-sampai mereka lalai. Ada 2 pintu yang tidak mereka tutup, saking mereka pedenya. Ingat, di tengah-tengah kota ini mengalir sungai Efrat yang besar. Apa yang dibuat oleh pasukan dari Media Persia? Mereka membelokkan aliran sungainya. Ketika aliran sungai ini kemudian dibelokkan, otomatis sungai mengering. Dan kemudian pasukan Media Persia masuk ke dalam sungai ini, ke dalam kota, kemudian ternyata 2 pintu ini tidak tutup, mereka masuk. Sementara orang-orang Babylon pesta pora, pasukan Media Persia masuk dan menghancurkan mereka. Mereka tidak siap. Peristiwa ini dicatat di dalam sejarah, dan next. Masuk mereka lewat pintu tadi. Peristiwa ini dicatat di dalam 1 silinder Kores. Silinder ini masih tersimpan di museum di London di Inggris. Ceritanya sangat detail seperti itu. Nah, jadi kemenangan Media Persia jauh sebelum itu terjadi sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Nubuatan yang pasti terjadi. Kalau Tuhan bisa mengerti apa yang terjadi kepada kerajaan Babylon, apa yang terjadi kepada kerajaan Media Persia, apakah dia tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi dengan kita, bagaimana dengan masa depan kita. Media Persia juga tidak bertahan lama. Dia berkuasa dari tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Jadi Media Persia dilambangkan lengan dan dada dari perak. Kemudian setelah Media Persia, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Babylon, kepala dari emas, lengan dan dada dari perak adalah kerajaan Media Persia, lalu sekarang pinggang dari tembaga. Oke. Jadi sekarang kita untuk melihat arti dari masing-masing logam ini kita bisa melihat berdasarkan sejarah. Ya. Kerajaan yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi adalah kerajaan Yunani. Ya. Yunani. Kita tahu dari sejarah, di kerajaan Yunani mereka sangat luar biasa ketika dipimpin oleh seorang yang bernama Alexander Agung. Bahkan Yunani hampir menguasai seluruh dunia. Hampir. Ada seorang sejarawan yang sampai mengatakan, saya yakin tidak ada bangsa, kota, atau seseorang di mana tidak terjangkau oleh namanya.
Seluruh daerah tahu siapa itu Alexander Agung. Mereka tahu itu. Bahkan dia bilang, sejarawan ini, tampak bagi saya seperti ada tangan Tuhan memimpin, baik kelahiran maupun tindakannya. Karena memang sudah dinubuatkan. Kita mungkin tidak pernah memahami, kenapa sih peristiwa ini terjadi. Kenapa sih hal itu harus begini, harus begitu. Tapi kita lihat di sini, Tuhan menuntun peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dia memegang kendali. Pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, apakah Tuhan juga membimbing hidup saudara dan saya? Apakah tangan Tuhan juga membimbing hidup saya? Jika Tuhan dapat menuntun jalannya sejarah dunia ini, ya, dia bisa memadu ini kerajaan demi kerajaan di bumi, dia pasti juga bisa membimbing hidup Anda dan saya. Ya. Tentu bila mana kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Yesaya 58 ayat 11 katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jadi Bapak Ibu, bila mana malam ini, mungkin kita ada yang merasakan kehidupan kita seperti membingungkan. Mungkin ada sesuatu yang membelenggu. Ada satu masalah yang sepertinya tidak bisa diatasi. Atau merasa diri ini seperti tidak punya guna. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup Anda. Sehingga Tuhan bisa menuntun kehidupan kita. Tidak ada kedamaian yang lebih besar daripada menyerahkan semua pilihan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang menuntun kerajaan-kerajaan di bumi, dia juga yang akan menuntun hidup kita di dunia ini. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke Yunani. Orang-orang Yunani, kenapa disebutkan dilambangkan dengan tembaga? Sama seperti Babel tadi yang menggunakan banyak sekali emas, Yunani sangat banyak menggunakan tembaga. Ini lihat ini, baju zirah mereka tembaga, ketopong mereka tembaga, peralatan perang mereka banyak sekali yang menggunakan tembaga. Itulah kenapa kemudian dilambangkan dengan tembaga. Sayangnya, Alexander Agung, dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa, tapi dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Persis seperti Amsal katakan dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tetapi Alexander Agung, dia tidak bisa menguasai dirinya. Alexander Agung mati di usia muda karena terlalu banyak minum. Dia meninggal. Dan setelah itu, kerajaan Yunani terpecah. Ingat peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita rintuh. Pasca terpecahnya kerajaan Yunani, maka mereka kemudian berhenti atau terhenti jadi negara adikuasa. Yunani berkuasa dari tahun 331 sebelum Masehi sampai 168 sebelum Masehi. Jadi ingat ya, Yunani dilambangkan pinggang dari tembaga dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Baik, kita sudah tahu tadi mulai dari kepala, lengan dan tangan, kemudian pinggang kita sudah tahu. Sekarang bagaimana mengenai paha, kaki dari besi. Daniel 2 ayat 40 dikatakan, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Jadi inilah kaki dari besi, kerajaan yang keempat. Ada yang bisa memberitahu saya apa kerajaan yang keempat? Kerajaan setelah tembaga, setelah Yunani? Ada yang tahu? Ya? Tepat sekali. Kerajaan Roma. Roma inilah yang mengalahkan Yunani dan menjadi kerajaan yang berkuasa selanjutnya. Dan Roma ini memerintah periode yang sangat panjang. Ingat tadi, dilambangkan dengan paha kaki ya. Itu kan bagian tubuh yang paling panjang kan kaki kan, terpanjang. Itulah juga Roma memiliki kekuasaan yang paling panjang di antara kerajaan-kerajaan yang lain tadi. Dari tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Sangat panjang sekali kekuasaan bangsa Roma ini. Dan kita tahu dalam kekuasaan bangsa Roma juga, pada waktu itu Yesus datang ke dunia. Yesus dijatuhkan hukuman oleh gubernur Romawi, disalibkan oleh tentara Romawi. Tentara Romawi pula yang membagi-bagikan pakaiannya, menjaga makamnya.
Ya tentu orang-orang Farisi yang memulai kejahatannya pada waktu itu. Dan inilah juru selamat kita. Yesus harus mati di kayu salib. Mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kitab suci mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, saya percaya kita semua hafal ayat ini, mari kita ucapkan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk Anda dan saya, supaya kita diselamatkan. Betapa dia sangat mengasihi kita semua. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia membagi dua sejarah, ya, pusat dari sejarah ya, dari sebelum Masehi dan Masehi. Jadi pembagian waktu dari sebelum Masehi dan Masehi adalah tepat ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus juga membagi pusat dari sejarah dan tema dari nubuatan ada di sana. Dan ketika kita mempelajari kitab suci, kita akan melihat mengenai Yesus. Dimanapun kita belajar kitab suci, kita akan melihat cerita tentang dia. Nah, kembali ke pelajaran kita malam ini. Sekarang, kita ulang lagi ya. Kepala dari emas, kerajaan apa? Babylon. Dada dan lengan, Media Persia. Kemudian pinggang dari tembaga, Yunani. Paha, Roma. Nah, sekarang siapa yang mengalahkan Roma? Ada yang tahu? Kira-kira setelah Roma, tadi kan ada ya, kaki dan jari dari tanah liat dan dari besi. Kira-kira siapa yang mengalahkan Roma? Ada yang tahu di sejarah dicatat atau tidak? Apakah ada? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jari sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti kerajaan itu akan terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Roma tidak ada yang mengalahkan, tapi mereka terbagi. Terbagi-bagi. Jadi, Roma kemudian terbagi-bagi. Dari tahun 476 sesudah Masehi sampai dengan sekarang. Mereka terbagi-bagi. Terbagi menjadi berapa bagian? Ada berapa jumlah jari-jari kaki kita? 10. Dan inilah yang terjadi. Roma terbagi menjadi 10 kerajaan. Ini peta pada waktu itu ya. 10 kerajaan ini adalah Alamani, sekarang Jerman. Ada Burgundian, sekarang Swiss. Ada Franks, Prancis. Lombards, Italia. Saxon, Inggris. Suevi, Portugis. Visigoth, Spanyol. Dan ada 3 kerajaan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nanti kita akan pelajari di topik-topik berikutnya, kenapa kok sampai mereka sekarang tidak ada. Dan inilah 10 kerajaan dari Roma kemudian terpecah menjadi 10 kerajaan. Dan 3 yang terakhir sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu mereka berusaha menyatukan kembali. Dan ini pun Daniel sudah nyatakan. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi dalam sejarah ini juga terbukti. Banyak raja-raja berusaha menyatukan antara putra mahkotanya dengan putri kerajaan lain. Supaya apa? Supaya mereka bersatu. Kawin silang satu dengan lain tetapi tetap mereka tidak bisa bersatu. Roma tetap terpecah menjadi Eropa yang terbagi-bagi tadi itu. Kitab suci sudah menegaskan. Bahkan ketika, ada yang tahu ini siapa? Napoleon mencoba untuk menyatukan kembali, menguasai lagi daratan Eropa untuk dipersatukan. Apakah bisa? Waktu itu pergerakannya luar biasa. Sampai-sampai Napoleon bilang, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menghentikan saya. Sombong sekali orang ini. Tuhan tidak bisa menghentikan saya, dia bilang. Tetapi satu kali ada satu pertempuran yang namanya pertempuran Waterloo. Pada saat itu pasukan artileri mereka sudah siap. Sudah siap, tetapi tiba-tiba hujan turun sedemikian hebatnya. Sehingga areal mereka mau menyerang itu menjadi seperti lumpur ya, padang lumpur. Ya akhirnya pasukan meriamnya tidak bisa bekerja. Mau naik meriam nggak bisa, jalan juga susah. Dan saat itulah dia kemudian menyadari, siapa yang bisa mengirim hujan? Ya jelas yang maha kuasa. Sampai-sampai akhirnya dia katakan, Allah yang maha kuasa terlalu kuat bagiku. Itu setelah dia kalah.
Sebelum kalah dia sombong sekali. Kadang-kadang itu yang terjadi sama kita. Ketika kita masih senang, masih punya pemikiran, masih pinter, masih jaya, ya saya tidak butuh Tuhan. Masih bisa saya. Tapi ketika kemudian jatuh, ternyata saya butuh Tuhan, butuh Tuhan. Jadi biarlah saat ini kita menyadari, dalam keadaan apapun, Tuhan itu segalanya buat kita. Dia lebih besar dari segala sesuatu yang kita punya, lebih besar dari segala harta kita, lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Tuhan menghentikan Napoleon. Dan setelah itu ada orang lain lagi yang mencoba menyatukan seluruh Eropa. Ini, ada yang tahu namanya? Hitler. Dia juga mencoba, tapi gagal. Karena sudah dinyatakan di dalam kitab suci tidak akan merupakan menjadi satu kesatuan. Komunis juga berusaha untuk menyatukan. Uni Soviet, komunis menyatukan, kemudian Uni Eropa juga berusaha menyatukan. Tetapi tetap tidak bisa menjadi satu kesatuan. Karena kitab suci sudah menubuatkan. Tidak akan merupakan kesatuan seperti besi, tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi begitu luar biasanya. Sekarang kita sudah membuka satu misteri di dalam kitab suci, di dalam Daniel pasal yang kedua, mimpi dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar, yang dia mimpi melihat sebuah patung yang sangat besar, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi dan tanah liat, dan kita lihat ternyata, itu semua begitu sesuai dengan sejarah yang ada sekarang ini. Kepala dari Babylon, kemudian setelah itu muncul kerajaan Persia, kemudian muncul kerajaan Yunani, muncul kerajaan Roma, dan kemudian Eropa yang terbagi-bagi. Begitu menakjubkan. Sejarah dunia, mulai dari Babylon sampai dengan Eropa terbagi, itu sudah dinubuatkan 2500 tahun yang lalu. Sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. 2500 tahun sejarah dunia dinyatakan di dalam firman Tuhan. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan batu yang menimpa patung itu? Apa maksudnya batu dari langit ini? Mari kita lihat dalam Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Berapa lama kerajaan ini bertahan? Dikatakan selama-lamanya. Ayat yang ke-45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung, meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Daniel waktu itu, ini semua belum terjadi. Daniel sudah bilang, ini benar, pasti terjadi, dapat dipercaya. Dan kita sekarang ini sudah melihatnya, ternyata itu semua benar terjadi. Dan siapa yang dilambangkan dengan batu tadi? Kalau kita baca, ingat tadi kita harus lihat dari ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu bisa catat dua ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 4, dan Yesaya 28 ayat 16. Dari kedua ayat ini kita bisa lihat siapa yang dimaksud batu itu. Batu itu adalah melambangkan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah yang akan datang kembali ke bumi ini. Dan dengan kedatangannya, semua kerajaan yang sudah muncul itu semua akan lenyap. Kenapa? Tergantikan oleh kerajaan Yesus Kristus. Inilah batu itu. Kembalinya Kristus untuk mendirikan kerajaannya suatu hari nanti. Tidak lama lagi kalau saya bilang, ya. Yesus Kristus akan datang. Batu itu akan datang. Kita lihat tadi peristiwa-peristiwa sudah tergenapi dengan pasti. Babylon sudah tergenapi. Kemudian Medio Persia sudah selesai. Kerajaan Yunani sudah selesai. Romawi sudah selesai, sudah terbagi kepada Eropa. Jadi ibaratnya dari kepala sudah sampai ke kaki. Tinggal satu peristiwa lagi sejarah dunia ini selesai. Datangnya batu dari langit. Ingat tadi kita lihat kitab Wahyu, kita hidup di hari-hari terakhir. Kita hidup di hari-hari terakhir. Kalau kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa di dunia dewasa ini, akhir-akhir ini, kita bisa lihat, apakah dunia ini semakin nyaman untuk ditinggali? Tidak. Dari waktu ke waktu, dunia kita semakin buruk. Dalam hal apapun, perekonomian, situasi, cuaca, moral, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Karena inilah kita hidup di hari-hari terakhir. Ada banyak peperangan,
ada banyak kejahatan, ada banyak orang kelaparan, dan itu semua adalah tanda-tanda yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Mengingatkan kita bahwa hari-hari kita hidup ini sudah mendekati hari-hari yang terakhir. Dalam statistik gempa, dari yang mulanya kecil sekali, tahun 1900, bisa dihitung dengan jari, sangat melonjak begitu dahsyat di tahun 2008. Dan sekarang sudah lebih dahsyat lagi jumlah gempa dari hari ke hari. Karena kita hidup di hari-hari terakhir. Inilah misteri nubuatan kita. Ternyata kitab suci sudah memberikan satu petunjuk tuntunan bagi kita. Ingat, ini loh, secara runtut dari awal sejarah sampai akhir nanti urutannya seperti ini. Sehingga bisa menyadarkan kita sekarang ini hidup di era yang mana. Sekarang kita menyadari kita hidup di era jari-jari kaki. Tinggal satu peristiwa lagi, sejarah dunia akan selesai. Apakah kita mau ibarat orang leleh luweh? Tidak mungkin. Ini menyangkut dengan keselamatan kita. Apakah kita mau leleh luweh kalau istilahnya orang Jawa? Mau cuek, bebek, terserah, mau terjadi, terjadilah. Enggak. Kita harus mulai mawas diri. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peristiwa itu. Tetapi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Ada harapan untuk masa depan kita. Nubuatan menunjukkan tadi bahwa Yesus akan segera datang kembali. Yesus yang sudah mati untuk kita di kayu salib, menjadi juru selamat kita. Dia yang akan mendirikan kerajaannya. Dikatakan tidak akan lagi ada tangis air mata, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi penderitaan ketika itu terjadi. Saya pribadi rindu untuk menjadi bagian di dalam warga kerajaan itu ketika Yesus datang kembali. Ada sebuah janji yang diberikan Yesus untuk kita semua. Tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah janji yang Yesus ucapkan sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepadaku. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang dinyatakan Yesus bagi orang-orang pada zaman dulu, itu membuat mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan. Kenapa? Pada masa itu, kalau ada seorang calon suami mau menikahi seorang calon istri, maka calon suami itu harus mempersiapkan rumah. Calon suami yang baik, sebelum menikahi calon mempelai wanitanya, dia harus sudah punya tempat tinggal. Itu pada masa itu seperti itu. Saya percaya pada masa sekarang ini pun harapan orang-orang tua selalu seperti itu. Kalau ada laki-laki mau menikahi anak perempuannya, harapannya sudah punya tempat tinggal terlebih dahulu. Ingat, di dalam kitab suci kalau kita pelajari, jemaat masing-masing kita dilambangkan dengan mempelai wanita. Yesus adalah mempelai prianya. Jadi ibarat calon mempelai pria yang akan menikahi calon mempelai wanita, dia mempersiapkan rumah untuk bisa tinggal dengan mempelai wanita. Itulah gambaran. Tetapi pertanyaan, mari kita coba bayangkan. Bila mana mempelai pria sudah mencoba mempersiapkan rumah tinggal, setelah siap dia mau menjemput mempelai wanitanya, tetapi ketika dia sedang mempersiapkan rumah tinggalnya, dia melihat di sana mempelai wanitanya sedang selingkuh dengan pria yang lain. Bagaimana perasaan mempelai pria? Bayangkan jika sekarang ini Tuhan kita yang sedang mempersiapkan tempat bagi kita calon mempelai wanitanya, tetapi sekarang kita masih selingkuh dengan yang lainnya. Apakah itu tidak menjadi kepedihan bagi Tuhan kita? Kita masih selingkuh dengan kesenangan-kesenangan kita, nggak peduli dengan Tuhan kita. Kita masih selingkuh dengan hobi-hobi kita, dengan dosa-dosa kesayangan kita. Seringkali tanpa sadar itu yang terjadi. Karena kita nggak sadar, itu calon mempelai pria sudah mempersiapkan tempat untuk kita. Begitu kasihnya dia terhadap saudara dan saya, sehingga dia sampai rela mati dan sekarang dia mempersiapkan tempat bagi kita, tapi seringkali kita nggak sadar. Kita sering main belakang. Tetapi ingat, dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Mungkin istri kita tidak tahu, mungkin anak kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ketika kita sedang melakukan hal-hal itu mendukakan Tuhan. Ingat saudara,
Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan rindu tinggal bersama-sama dengan kita, di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Bagaimana dengan saudara? Saya rindu untuk bisa bersama-sama dengan Yesus. Apakah kita semua juga rindu bersama-sama dengan Yesus ketika Dia datang kembali? Mari kita menjadi mempelai wanita yang setia. Jangan mendukakan Tuhan, jangan menyelingkuhi Tuhan dengan kesenangan-kesenangan kita, dengan dosa-dosa kita. Kalau kita melakukan dosa, kita seperti mendekat kepada setan. Dan itu berarti kita menyelingkuhi Tuhan. Tetapi mari kita menjadi calon mempelai wanita yang setia. Ingat, saat ini, di dunia ini kita lihat bagaimana setan betul-betul menghancurkan yang namanya rumah tangga. Perpisahan antara suami istri begitu marak sekali. Kalau ya di televisi itu luar biasa. Bahkan artis-artis baru nikah 3 bulan besok cerai, baru nikah belum ada seminggu besok cerai. Dianggap main-main semua. Tetapi Tuhan rindu kita adalah menjadi umat-umatnya yang setia. Sehingga ketika Dia datang nanti, Dia rindu tidak ada satu yang terlewat di antara kita. Semuanya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah ketika Yesus datang, Tuhan melihat gerejanya, melihat saudara dan saya, mempelai wanitanya, seorang yang benar-benar setia. Dan itu akan menjadi satu akhir yang sangat membahagiakan. Ketika Yesus datang, mempelai pria itu, Dia melihat umat-umatnya sudah murni. Bagaikan seorang perawan istilahnya. Ini loh, yang betul-betul sudah siap menyambut datangnya Tuhan. Mungkin kalau sekarang saya tanyakan, seandainya besok Tuhan datang, apakah kita siap? Seandainya besok Tuhan datang, atau nanti malam ketika kita di Tuhan datang, siapkah kita? Puji Tuhan, itulah yang harus terjadi. Kita sebagai mempelai wanita harus sudah mempersiapkan diri. Itulahnya dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus berjaga-jaga, ya, menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Saya rindu bersedia ketika Tuhan datang yang kedua kali ini. Dan saya rindu, ini pun boleh menjadi kerinduan kita semua. Berapa banyak di antara kita yang pada malam hari ini, kita sudah melihat bagaimana peristiwa sejarah-sejarah dunia sudah digenapi dari masa ke masa, dan kita tinggal di masa-masa yang terakhir. Siapa di antara kita yang rindu? Ketika mempelai pria itu datang, kita semua bersama-sama menjadi mempelai wanita, diajak ke tempat yang Dia sediakan. Siapa yang rindu pada malam hari ini? Puji Tuhan. Di antara kita semua boleh mengangkat tangan, mari kita berdoa mendoakan kerinduan kita pada malam hari ini. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau telah membukakan satu misteri di dalam kitab, di dalam firman. Bagaimana Engkau telah membukakan satu peristiwa, satu misteri, perjalanan sejarah dari dunia ini. Melalui mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar, Engkau sudah membukakan satu misteri sejarah dunia yang akan berlangsung hingga Engkau datang. Dan kami menyadari Tuhan pada malam hari ini bahwa kami hidup di masa-masa yang terakhir. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami. Bila mana selama ini kami lalai, kami menjadi mempelai wanita yang mendukakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, mengubahkan kami, untuk kami boleh menjadi mempelai wanita yang setia menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali. Pada malam hari ini, bila mana kami mengakhiri pertemuan kami, biarlah kami boleh pulang dipenuhi dengan sukacita. Sertai kami di dalam perjalanan kami pulang, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan ketika malam kami beristirahat, berikan kami istirahat yang terbaik, memulihkan segala kepenatan keletihan kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun menikmati berkat baru yang Tuhan sediakan, untuk kami boleh menjalani segala aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan boleh mempertemukan kami kembali besok malam, untuk kami boleh mempelajari kembali bagaimana petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam hal kesehatan, maupun di dalam hal-hal rohani yang boleh mempersiapkan kami menjadi umat-umat-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.